السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ محمد خليل هراس: وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل. Dan kadang-kadang mereka para salaf mengungkapkannya dengan kalimat tumarru kama ja'at bila ta'wil. Lewatilah sesuai dengan apa adanya tanpa ta'wil. Atau sering pula disebutkan dengan perintah amirruha kama ja'at bila kaif. Amirruha kama ja'at bila kaif. Wa dhamirha yarji' ila kullu sifatillah al-madhkura fil kitab was sunnah. Semua sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran dan semua sifat-sifat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah dalam hadis-hadis yang sahih, amirruha kama ja'at bila kaif, atau tumarru kama ja'at bila ta'wil. Lewatilah sesuai dengan apa adanya tanpa ditakwil-takwilkan, tanpa dipertanyakan kayak apa dan seperti apa. Bila ta'wilin, tidak perlu diselewengkan maknanya, enggak perlu bertanya kayak apa seperti apa, dan enggak perlu digambarkan. Pokoknya lewati apa adanya. Kalau sebutkan yadullah, katakan tangan Allah, selesai. Kalau mereka berkata masa tangan berarti sama dengan makhluk, katakan kami ketika membaca tangan Allah, kami tidak membayangkannya seperti tangan kita sama sekali. Karena para salaf mengatakan bila kaif, tanpa menggambarkan seperti apa. Bila ta'wil, tanpa menakwilkannya kepada makna-makna lain. Wa man lam yafham kalamahum dhanna anna gharaduhum bihadhihi al-ibara huwa qira'atul lafz duna ta'arrud lil ma'na. Dipahami oleh sebagian orang dengan prasangka yang salah bahwa tujuan mereka para salaf ketika mengungkapkan kalimat tersebut, lewatilah seperti apa adanya, dikira hanya membacanya saja duna ta'arrud lil ma'na, tanpa memahami makna. Wa huwa batil. Itu adalah anggapan yang batil. Fa innal murad bit ta'wil al manfi, karena yang dimaukan dengan ta'wil yang dinafikan oleh mereka, dikatakan bila ta'wil, maksudnya adalah huna huwa haqiqatul ma'na wa kunhuhu. Haqiqatul ma'na wa kunhuhu, yang dimaksud adalah hakikat maknanya, jangan ditakwilkan. Wa kaifiyatuhu, kaifiyahnya jangan ditakwilkan ke sana kemari. Pahamilah sesuai dengan apa adanya. Termasuk ucapan As-Sawri rahimahullah yang berkata tafsiruha qira'atuha. Ini lebih mungkin lagi disalahpahami oleh mereka. Tafsir ayat-ayat sifat, tafsir hadis-hadis yang sahih tentang sifat Allah, tafsirnya adalah membacanya. Dikira oleh sebagian orang yang salah paham, baca saja, enggak memahami. Tidak.
Maknanya, tafsirnya sesuai dengan apa adanya. Sama dengan ini. Kama ja'at bila ta'wil. Kama ja'at bila kaif. Kalau disebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, apa maknanya? Apa tafsirnya? Tafsirnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tafsirnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Sehingga barakallahu fikum sama dengan yang sebelumnya, maksudnya adalah zahirnya. Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Itu tafsirnya bagaimana? Tafsirnya Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Maksudnya Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Kurang jelas? Tafsirnya kamu baca lagi, kamu ulangi. Maksudnya Allah yang Maha Rahman, Maha tinggi di atas arsy-Nya. Tafsiruha qira'atuha. Semua ayatus sifat wa ahadits sifat. Tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Kamu jangan terbawa dengan ucapan-ucapan mereka. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa maksudnya apa? Maksudnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, itu tafsirnya. Tafsirnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tafsiruha qira'atuha. Cukup dibaca, dipahami secara maknanya, zahirnya, selesai. Tidak perlu ditafsirkan ke sana kemari. Disebutkan dalam footnote-nya oleh Syekh Yasin rahimahullahu taala, jaa hadza an jamaah minas salaf. Kalimat seperti ini atau ungkapan seperti ini datang bukan hanya dari satu orang saja, tetapi dari jama'atin minas salaf, dari sekian banyak para ulama salaf. Di antaranya Al-Auza'i, Was-Tsauri, wa Malik bin Anas, wa Laits bin Sa'ad. Akhrajahu anhum, diriwayatkan dari mereka ucapan-ucapan mereka ini dalam sekian banyak riwayat. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Khaythamah dalam At-Tarikh, juga oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah, dan Ibn Battah dalam Al-Ibanah, juga As-Sabuni di dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, juga oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, juga oleh Al-Baihaqi di dalam Al-Asma' was Sifat, dan juga oleh Imam Al-Lalikai, Al-Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam Syarhus Sunnah, atau lebih tepatnya Usul Ahli Sunnah, bukan Syarhus Sunnah. Mereka meriwayatkan dari jalan Haitsam ibn Kharijah. Dia berkata, haddatsana Al-Walid ibn Muslim qala sa'altul Auza'i. Aku pernah bertanya kepada Al-Auza'i, Was-Tsauri, wa Malik ibn Anas, wa Laits ibn Sa'ad an ahadits allati fiha sifat. Aku tanyakan kepada mereka semuanya tentang hadis-hadis yang padanya menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fakulluhum qala, semua berkata, amirruha kama ja'at bila kaif. Amirruha kama ja'at bila kaifiyah. Lewatilah sesuai dengan apa adanya, tanpa menerangkan kayak apa dan seperti apa. Ini kabarkan sesuai dengan apa adanya. Kalau disebutkan dalam Al-Quran Allah di atas arsy-Nya, sampaikan. Tidak perlu kayak apa, seperti apa. Pokoknya Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya Maha tinggi. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, tangan Allah di atas tangan mereka, apa nempel begitu, salaman atau begini, atau jangan diterangkan. Kamu tidak tahu kayak apa zat Allah, apalagi tangannya, apalagi posisi di atas bagaimana. Nggak ada. Apa kata Allah bahwa tangan Allah di atas tangan mereka, titik. Katanya Allah di atas arsy-Nya. Lah kalau Allah di atas arsy, berarti tangannya di atas kita kan? Berarti tangan Allah di atas tangan kita semua. Selesai.
Kayak apa, seperti apa? Tidak tahu. Tafsiruha, qira'atuha, kama qala al-Auza'i, kama qala al-Thawri, kama qala ghairuhum, amirruha kama ja'at bila kaif. Sebutkanlah, lewatilah sesuai dengan apa adanya, jangan ditakwil-takwilkan. Jangan ditakyif kayak apa seperti apa. Jangan ditafsirkan kecuali membacanya. Tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Jadi maksudnya tangan Allah di atas tangan mereka. Enggak, itu gimana bentuknya? Tangan Allah di atas tangan mereka. Titik. Apa kurang paham itu kalimat? Bahasa Arab sangat jelas. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah dikasih khabar. Fawqa. Khabar syibhu jumlah. Fawqa aydihim, di atas tangan mereka. Secara lughah mudah dipaham, secara lafaz-lafaz mudah dipaham, secara i'rab juga gampang. Mudah kan? Yadullah mudhaf ilaih sebagai mubtada. Fawqa aydihim, di atas tangan mereka. Selesai. Sehingga enggak perlu terbawa dengan permintaan mereka. Maksudnya gimana, terangkan begini, tol tafsirnya. Tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, la yusaf Allah illa bima wasafa bihi nafsa. Allah tidak disifati kecuali dengan apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Aw wasafahu bihi rasuluh, atau yang disifati oleh rasulnya alaihi salatu wassalam. La yutajawazul Quran wal hadis. Kata Imam Ahmad, jangan melampaui Quran dan hadis. Yang dikhabarkan kita tahu, yang tidak dikhabarkan kita tidak tahu. Mudah kan? Manhaj Ahlus Sunnah. Mudah. Apa yang dikhabarkan dalam Quran kita tahu. Kalau ditanya aina Allah, di mana Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Apakah Allah punya tangan? Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Loh, kayak apa? Tidak dikhabarkan, maka kami tidak tahu. Yang pasti tidak mungkin sama dengan tangan manusia, dengan tangan makhluk manapun, karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Selesai. Kurang apa? Apa yang dikhabarkan dalam Quran? Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Apa yang dikhabarkan dalam hadis? Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Semuanya dari sisi Rabb kami. Al-Quran karena memang itu kalamullah, ucapan Allah sendiri. Sedangkan hadis-hadis sahih, Nabi tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka apa yang disebutkan dalam wahyaini, apa yang disebutkan dalam dua wahyu ini, kita terima. Apa yang tidak dikhabarkan, kita katakan tidak tahu. Selesai. Lafadznya dikhabarkan, maknanya juga jelas. Kayak apanya, kita tidak tahu. Maka yang jelas kita imani, Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah sifatul yad. Dan juga di antara fi'ilnya fi'lul maji. Wajah Rabbuk, datang Rabbam. Di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya, tinggi kekuasaannya, dan tinggi zatnya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Apa yang tidak dikhabarkan, yaitu tentang kaifiyahnya, jangan berani-berani melampaui Quran dan Sunnah. La yutajawazul Quranu wal hadis. Quran dan hadis jangan dilampaui, jangan sok tahu. Al-Quran tidak menerangkan, kok kamu menerangkan? Al-Quran tidak menjelaskan kaifiyahnya, mengapa kamu menjelaskan kaifiyahnya? Wa qala Nu'aim bin Muhammad, berkata juga Nu'aim ibn Muhammad, syekhnya Bukhari rahimahullah, man syabbaha Allah bi khalqihi kafar. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsah kafar. Dan siapa yang menolak sifat
yang Allah sifati dirinya dengannya juga kafar. Walaysa fima wasafallahu bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuluh tashbihun wala tamtsil. Kaidah terakhirnya ini sangat penting karena apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya atau yang disifati dia oleh Rasulnya tidak ada padanya tashbih, tidak ada padanya tamtsil. Tidak ada padanya tashbih, tidak ada padanya tamtsil, tidak ada keserupaan, tidak ada persamaan. Yakinlah, nggak mungkin Allah mengucapkan dalam Al-Quran lafaz-lafaz yang menyamakan dirinya dengan makhluk. Nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi-Nya SAW menyebutkan kalimat-kalimat yang menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak mungkin. Ikhwani fillah a'azzakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang terjadi adalah prasangka bodohnya sebagian orang. Ketika Allah mengatakan dalam Quran, Yadullah, tangan Allah. Kan dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan. Biyadillah, Yadullah, dan seterusnya. Tangan Allah. Maka pemahaman sebagian orang itu yang tamtsil dan tashbih. Allah punya tangan. Berarti sama dong dengan kita. Itu pikiran dia. Kemudian dia bantah sendiri pikirannya dengan menghapus ayatnya. Kalau gitu, ini bukan tangan. Tidak mungkin. Masa tangan seperti makhluk? Yang bilang tangan seperti makhluk itu kan kamu. Al-Quran tidak bilang gitu. Yadullah ya sesuai dengan kesempurnaan Allah. Aidihim, tangan mereka para makhluk ya sesuai dengan keadaan makhluk. Kalau yad yang bermakna tangan diidhafahkan kepada lafaz Allah subhanahu wa ta'ala, ya tentunya sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah. Maka pasti tangannya tidak sama dengan makhluk, tetapi sesuai dengan keagungan Allah. Itu barakallahu fikum namanya kecerdasan. Tetapi kebodohan sebagian orang mengira kalau tangan Allah berarti sama dengan tangan makhluk. Itu kesimpulanmu yang salah. Kesimpulanmu yang salah, kok ayatnya yang ditolak? Gak mungkin ayat ini. Gimana gak mungkin disebutnya bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali dalam Quran. Bahkan lebih rinci lagi, Allah katakan, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawatu matwiyatun biyaminih. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah nanti pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Oh, ini juga enggak mungkin. Ini ayat Al-Qur'an, bagaimana dikatakan enggak mungkin? Pasti maknanya lain. Maksudnya maknanya bukan tangan, bukan menggenggam. Ikhwani fillah azakumullah. Pemahamanmu yang diperbaiki. Ayat tidak salah, Al-Qur'an tidak salah. Tidak mungkin ada dalam Quran tashbih. Tidak mungkin ada dalam hadis tamtsil. Enggak mungkin ada dalam Quran dan Sunnah penyerupaan. Kalau dikatakan Allah menggenggam bumi, ya pasti akan berbeda tangannya dengan tangan makhluk. Enggak mungkin kan kalau tangan seperti makhluk bisa menggenggam bumi. Mustahil. Nah, Allah seperti apa? Ya enggak tahu. Allah enggak tidak menghabarkan. Allah tidak merincikan. Pasti tangannya sesuai dengan kesempurnaan Allah karena diidhofahkan kepada Allah. Tangan Allah ya pasti sempurna karena Allah Maha sempurna. Maka tangannya pasti sempurna. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Antara makhluk dengan makhluk saja kalau idhofahnya berbeda, kenyataannya juga berbeda. Iya kan? Tangan disandarkan pada manusia. Tangan si fulan, tangan si alan. Kita bisa tahu tangannya seperti apa. Ketika disandarkan kepada benda mati, tangan kursi. Mana tangan kursi? Ini. Sama dengan tangan manusia? Enggak sama. Loh kok sama-sama disebut tangan? Nah itulah bahasa Arab, itulah bahasa Indonesia, itulah bahasa Inggris. Semua menyatakan sama tangan kursi. Baik. Apalagi disandarkan kepada makhluk-makhluk yang tangannya adalah sayap. Tangan burung itu patah. Beda lagi tangannya.
Apalagi yang laisa kamitslihi syai'un. Apalagi Allah yang tidak serupa dengan makhluk apapun. Ya pasti tangannya juga tidak akan sama dengan makhluk apapun. Karena Allah maha sempurna, pasti maha sempurna tangannya. Tidak sama dengan tanganmu, dengan tanganku, dengan tangan makhluk apapun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jangan dibayangkan seperti apa dan jangan dipertanyakan kayak apa. Pasti sempurna. Jangan memaksakan diri kamu harus tahu. Tapi kayak apa? Sampai harus tahu. Jangan. Apa yang tidak dikabarkan dari hal-hal gaib, katakan saya tidak tahu. Yang tidak diberitahukan tentang hal-hal gaib, kalimat saya tidak tahu adalah sebuah ilmu. Berarti kamu tahu itu perkara gaib. Masya Allah. Dan itu keistimewaan seorang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, tangan nggak pernah meraba, tidak pernah merasa dengan lidahnya, tapi yakin ada. Kayak apa? Mata saya nggak pernah tahu. Kayak apa? Telinga saya nggak pernah dengar. Seperti apa? Tangan saya nggak bisa meraba. Gaib. Tapi saya beriman. Ini keistimewaan seorang mukmin. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang ghaib, beriman kepada Allah. Apa yang dikhabarkan tentang Allah dalam Quran, imani. Kayak apanya? Katakan itu ghaib. Saya tidak pernah lihat, saya tidak pernah dengar, tapi saya percaya. Saya beriman. Ini muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka sekali lagi kita ulangi ucapan Nu'aim bin Hammad rahimahullah, gurunya Imam Bukhari, terutama yang terakhirnya. Walaysa fima wasafallahu bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuluh tashbihun wala tamthil. Tidak ada pada sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, tidak ada pada sifat-sifat yang Rasulullah sifati Allah dengannya, tidak ada padanya tamtsil, tidak ada penyerupaan. Yakinlah, nggak ada tasbih. Sampaikan ayat itu, sampaikan hadis itu dengan yakin, itu tidak menyamakan dengan makhluk. Jangan seperti sebagian orang yang berkata, ayat ini zahiruhu tamtsil, zahir ayat ini penyerupaan, maka harus kita takwilkan. Kok bisa zahirnya tamtsil? Tidak ada. Lo tangan kan tampaknya penyerupaan dengan tangan kita. Tidak ada. Apa ada di ayat itu tangan Allah sama dengan tangan makhluk? Tidak ada. Lo disebut tangan kan berarti seperti kita. Kesimpulan itu yang salah. Kalau tangan berarti seperti kita. Itu kesimpulan yang salah. Kalau tangan disandarkan pada makhluk, ya seperti makhluk. Tapi kalau tangan disandarkan kepada Allah, ya sesuai dengan kesempurnaan Allah. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Camkan itu baik-baik. Qauluhu li'annahu subhanahu la samiyya lahu, karena Allah tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sepadan dengannya, enggak ada yang sebanding, enggak ada yang setanding dengannya, enggak ada yang sekufu dengannya ila akhirih. Ini ta'lilun liqaulihi fi ma taqaddam. Ini alasan dari apa yang telah lewat tadi. Ikhbaran an ahli sunnati wal jamaah, yaitu mengkhabarkan tentang prinsip ahli sunnah wal jamaah. La yukayyifun wa la yumassilun. Tidak bisa atau tidak mereka membayang-bayangkan seperti apa, tidak mempertanyakan kayak apa, wa la yumassilun, dan tidak menyamakan dengan makhluk. Karena Allah tidak serupa dengan apapun. Kalau saya berkata pada kalian, saya melihat sebuah makhluk berkaki 4. Apa yang terbayang di benakmu? Hah? Kayak kuda atau kambing. Tingginya lebih tinggi dari saya. Wah, berarti bukan kambing, tinggi sekali. Mungkin gajah, jangan-jangan. Kamu berkata seperti itu karena apa? Karena pernah melihat yang mirip dengan itu, yaitu binatang berkaki 4. Banyak kan? Kamu akan membayangkan salah satu dari yang kamu lihat. Itu makhluk, sehingga kamu bisa membayangkan yang mirip dan yang sama dengannya dari yang kamu ceritakan. Tetapi ketika berbicara tentang yang laisa kamitslihi syai',
Kamu bayangkan apa? Tidak akan bisa. Kalau kamu bayangkan makhluk tidak sama dengan makhluk apapun. Ya nggak bisa. Kamu bayangkan seperti apapun. Mengapa tidak bisa? Laisa kamitslihi syai'. Berarti itu alasan. Mengapa para salaf, mengapa para ulama ahli sunnah, mengapa mereka para imam ahli sunnah tidak yukayyifun, tidak menggambarkan seperti apa. Karena Allah tidak sama dengan makhluk apapun. Sehingga engkau tidak bisa membayangkan. Sama sekali tidak bisa. Sehingga lafadznya diterima, maknanya diterima, kayak apanya tidak tahu. Jadi yang diserahkan pada Allah apanya? Kaifiyahnya. Adapun makna yad diterima. Lafadz yad diterima. Tangan bermakna tangan. Yad bermakna tangan. Tetapi kayak apanya? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada yang sama dengan makhluknya. Wa makna la samiyya. Makna la samiyya. Tidak ada yang serupa. Ay la nadhira lahu. Yani tidak ada yang sami. Tidak ada yang sama. Kok kayak bahasa Jawa, Ustaz? Sami. Sama kan sami itu. Bahasa Arab juga sami. Tidak ada yang sama. Lu bahasa Inggris juga, Ustaz. Same. Yang jelas, bahasa Arab lebih dulu dari semuanya. Iya kan? Bahasa Arab lebih dulu dari semuanya. Berarti bahasa-bahasa itu yang ngambil dari sini. Bukan yang ngambil dari sana. Aila nadhira wa la yastahiqqu mithla ismihi. Yakni tidak ada yang sebanding. Tidak ada yang berhak untuk dinamakan dengan nama yang sama. Aula musami. Atau tidak ada yang sepadan, enggak ada yang sama dengannya. La yusamihi wa qad dalla ala nafihi qauluhu ta'ala. Dan telah menunjukkan peniadaan kesamaan di dalam surat Maryam. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada sesuatu yang sama dengan Allah? Fa inal istifham huna inkari. Pertanyaan dalam surat Maryam ini pertanyaan pengingkaran. Ma'nahun nafi. Maknanya tidak ada yang serupa dengannya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu pernah tahu ada yang sama dengannya? Tidak akan ada. Itu maknanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi